ketemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kereta cepat Jakarta-Surabaya jadi proyek termahal dalam sejarah. Ya, sebabkan katanya itu kan Indonesia akan mengembangkan lagi kereta cepatnya itu sampai ke Surabaya ini guys. Mantap. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Sambil nunggu subscriber 1 triliun, enaknya kita bahas kereta cepat Jakarta-Surabaya. Toh proses kajian kelayakan atau feasibility study proyek kereta cepat Surabaya kabarnya sudah dimulai setelah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Cina pada beberapa bulan yang lalu. Kemacetan tol Semarang yang bikin kita mikir-mikir saat pulang kampung lebaran nih, semua ini bakal menjadi kisah masa lalu guys. Karena kereta cepat Jakarta-Surabaya bikin perjalanan lintas pulau semudah pesan Gojek. Bayangin nih, ngeluyur di Monas naik kereta kece dengan desain yang futuristik. Jendela super besar, kursi super empuk dan mewah, wifi kencang buat streaming nonton film terbaru, sambil lihat pemandangan pegunungan Jawa yang terbentang elok di luar. 2 jam kemudian, tiba-tiba sudah ngopi-ngopi di Tugu Pahlawan. Bukan cuma liburan kilat yang bakal dimanjain kereta ini. Bayangin deh, para eksekutif muda Surabaya tiap pagi bisa ngantor di Jakarta. Kesepakatan bisnis selesai dalam sekejap. Pulang ke keluarga sebelum anak bangun pun jadi mungkin. Waktu yang tadinya dihabiskan buat nunggu jadwal penerbangan pesawat dan jalan tol tergantikan dengan produktivitas yang maksimal. Nah, apa saja sih jika jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya ini tersambung? Apakah hanya peningkatan mobilitas penduduk saja atau ada hal yang lain nih? Tentu hal yang menarik jika kita membahas ini. Tanpa banyak bacot, yuk kita lanjut. Pada dasarnya proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sudah direncanakan sejak 2017. Kala itu bekerja sama dengan Jepang. Singkatnya nih, proyek ini dibatalkan dan lebih memilih Cina sebagai partner untuk proyek ini. Nah, ada hal-hal yang mungkin belum terbayang oleh kalian jika proyek ini terrealisasi. Apa saja fakta jika proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini nanti tersambung? Yuk kita langsung gas saja. Yang pertama, jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya akan menjadi jalur kereta terpanjang di Asia Tenggara. Jalur kereta ini akan memiliki panjang jalur mencapai 900 km. Jalur kereta cepat ini akan lebih panjang dari kereta cepat di Thailand, yang rencananya nih di negara itu juga akan dibangun jalur kereta sepanjang 709 km. Dan juga lebih panjang daripada jalur yang ada di Malaysia, sekitar 350 km. Jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya akan melintasi 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat hingga Jawa Timur, menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan pariwisata. Kereta cepat ini akan melaju dengan kecepatan 350 km per jam, sehingga waktu tempuh Jakarta-Surabaya akan berkurang dari 5 hingga 6 jam menjadi hanya 2 jam saja. Sekali lagi deh bayangin, pagi-pagi ngeluyur di Monas, siang belanja batik di Solo, sore-sore nonton sunset di Malioboro. Tiba-tiba malamnya nih, udah ngopi-ngopi di Tugu Pahlawan. Habis itu balik ke Jakarta buat tidur, tapi jangan lupa coli. Semua itu bisa dilakuin hanya dalam sehari. Gimana, keren kan? Naik kereta cepat saja. Yang kedua, kereta cepat Jakarta-Surabaya bersaing dengan pesawat. Ya, kereta cepat Jakarta-Surabaya nanti akan berkompetisi dengan para maskapai penerbangan dalam menarik penumpang, khususnya penerbangan Jakarta-Surabaya, kalau memang rencana perpanjangan jalur kereta cepat Jakarta ke Surabaya terrealisasikan. Pasalnya, jika berkaca pada kecepatan kereta cepat Jakarta-Bandung, maka waktu tempuh Jakarta-Surabaya dengan jarak tempuh 900 km menggunakan kereta cepat diproyeksikan hanya sekitar 2 jam saja, sedangkan kita menggunakan pesawat membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Pergi dari Jakarta ke Surabaya cuma 2 jam, bukan mimpi lagi guys. Kereta cepat Jakarta-Surabaya siap bikin dunia transportasi Indonesia kedap-kedip saking kencangnya. Meluncur di atas rel baja dengan pemandangan Jawa yang terlentang kayak di film-film. Pesawat terbang, minggir dulu. Tapi ini bukan sekedar ngebut dari A ke B. Kereta cepat ini ibarat jembatan emas yang bakal menghubungkan ekonomi Jawa Timur dan Jakarta. Investor asing maupun lokal pada ngiler pengen bangun pabrik di Gresik, dan pusat bisnis Jakarta makin cihui. Semua itu terhubung dalam jaringan rel baja berkecepatan tinggi. Hal ini tentu membuat maskapai penerbangan yang melayani rute Jakarta-Surabaya akan menghadapi persaingannya lebih ketat dari kereta cepat. Maskapai penerbangan harus menurunkan harga tiket, meningkatkan kualitas layanan, atau bahkan mengubah strategi bisnisnya untuk tetap bersaing. Selain itu, kereta cepat umumnya menawarkan kabin yang lebih luas dan lega dibandingkan pesawat, terutama untuk kelas ekonomi ya. Kabin kereta yang lebih lapang, kaki nggak pegel. Tentu dong, bye-bye pegel selama perjalanan. Lupakan deh kursi pesawat yang bikin lutut nyembah jok depan.
Selain itu, kalau bawa oleh-oleh, bagasi kereta nggak ada batasan kayak di pesawat. Pulang kampung bawa batik sekarung pun bisa mungkin. Kelebihan kereta cepat lainnya, stasiun kereta cepat biasanya terletak di pusat kota, sedangkan bandara biasanya berada di luar kota, dan membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi lanjutan. Dengan kereta cepat kita bisa langsung turun ke pusat kota Surabaya dan dengan mudah melanjutkan perjalanan hingga tujuan akhir. Hal ini tentu dapat mempengaruhi penurunan jumlah penumpang pesawat jika kereta cepat menawarkan kenyamanan yang lebih baik dan harga tiket yang lebih terjangkau. Meski demikian, pesawat terbang memiliki keunggulan dalam hal estimasi waktu. Perbedaan 30 menit mungkin signifikan bagi orang-orang, terutama untuk perjalanan bisnis atau jika ingin memaksimalkan waktu. Yang ketiga, peningkatan signifikan pariwisata regional. Eksplorasi bisa makin seru nih. Kereta cepat Jakarta-Surabaya memiliki potensi untuk meningkatkan pariwisata regional di Pulau Jawa. Hal ini karena kereta cepat akan membuat perjalanan antara Jakarta-Surabaya menjadi lebih cepat dan nyaman. Karena jalur kereta ini akan memiliki stasiun pemberhentian di 4 kota spesial yang memiliki destinasi wisata yang menarik, yaitu Majalengka, Yogyakarta, Solo, hingga nantinya mentok ke kota sejarah yaitu Surabaya. Gak cuma ngebut doang yang bikin proyek ini ngiler guys, tapi ini soal ngelevelin wisata ke level dewa. Bayangin nih, Majalengka memiliki julukan kota angin yang bikin rambutmu terbang. Di sana ada Gunung Ciremai, Kebun Teje Pusang, Gunung Ciwaru, semua itu adalah destinasi wisata yang kece guys. Kemudian ada Jogja, kota sejarah dan budaya yang bikin kamu melongo. Di sana ada Borobudur, Prambanan, Keraton Malioboro, semua itu bisa gampang dijambangi. Solo, surganya batik dan kuliner yang nagih. Di sana juga ada Keraton Surakarta, Kampung Batik Lawean, Pasar Klewer, yang siap membuat perutmu meledak sama kenikmatan. Yang terakhir, pasti Surabaya. Kota ini adalah kota sejarah dengan cerita yang bikin merinding. Di sana ada Tugu Pahlawan, Pos Sampurna, Taman Bungkul. Semua jadi pengalaman yang nggak ngebosenin. Liburan nggak cuma jalan-jalan, tapi juga nambah ilmu sejarah guys. Kota-kota tersebut adalah kota spesial yang banyak orang mau liburan ke kota itu. Namun karena terkendala jarak, tak sedikit orang-orang yang mengurungkan niatnya. Jika kereta cepat Jakarta-Bandung ini terrealisasi, maka bisa dipastikan peningkatan pariwisata regional khususnya di 4 kota tersebut akan naik signifikan. Sebagai gambaran nih, 2019 waktu saya masih kuliah di Jawa Timur, saya sering libur ke Malang, kota dingin yang bikin kamu serasa di kulkas. Saya memilih kota Malang karena jarak dari Surabaya bisa ditempuh dengan estimasi waktu 2 jam. Jika jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya ini terrealisasi, mungkin kala itu saya akan memilih sering ke Jogja atau ke Solo. Bukan karena Malang tidak menarik, tapi dengan kereta cepat, jarak Surabaya-Jogja bisa ditempuh hanya dalam kurun waktu sekitar 43 menit saja. Di sini kalian bisa paham lah kalau banyak wisata yang menarik tapi sepi. Salah satu faktornya ya jarak dan waktu tempuhnya bro. Fakta yang terakhir. Nah, fakta ini pasti bikin kalian melongo. Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan menjadi proyek yang termahal di Indonesia dalam sejarah. Yes, dalam sejarah. Proyek kereta cepat Surabaya akan menjadi proyek termahal yang pernah ada di Indonesia. Bahkan, proyek ini akan menelan anggaran lebih besar daripada proyek-proyek yang ada sebelumnya sepanjang sejarah Indonesia. Proyek ini akan menelan biaya yang lebih besar dari pembangunan kilang baru di Tuban sebesar 225 triliun. Lebih besar juga daripada proyek Refinery Development Master Plan yang sebesar 246 triliun. Lebih besar juga daripada proyek IKI Nusantara yang hanya 466 triliun. Bahkan, lebih besar daripada proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang sebesar 476 triliun. Sebagai ilustrasi guys, panjang jalur dari Jakarta-Surabaya apabila melewati daerah sepanjang jalur selatan Jawa, jarak dari Jakarta-Surabaya itu sekitar 900 km. Dengan asumsi biaya kereta cepat Jakarta-Bandung per kilometernya adalah sekitar 776 miliar rupiah. Maka untuk jarak kereta cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 900 km akan menelan biaya hingga 47 miliar US dollar atau sekitar 705,4 triliun. Namun nih, biaya tersebut baru dihitung dari estimasi kotor dari biaya yang dikeluarkan dari gambaran proyek KCJB yang meliputi investasi lintasan rel dan rangkaian elektrik multiple unit saja. Belum yang lain-lain doh. Proyek ini memang gede, dananya juga fantastis, tapi worth it guys. Ini bukan soal cuma jalan-jalan, tapi nyambungin kota, nyambungin mimpi. Ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal visi ke depan guys. Kereta cepat Jakarta-Surabaya bukan cuma ngebut, tapi ngelepasin kita dari belenggu jarak dan waktu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.
Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itu dia ya, kereta cepat Jakarta Surabaya ini. Ini kalau direalisasikan gitu nih ya, ini akan menjadi sejarah baru gitu kan untuk transportasi Indonesia semakin maju lagi. Gila keren ini ya, proyek kereta cepat Jakarta Surabaya akan menjadi proyek termahal di Indonesia ini ya. Dimana ini katanya tuh akan memakan masa 2 jam saja gitu ya dari Jakarta menuju Surabaya guys, keren. So, terima kasih banyak sebab kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.